kadang suami itu disengrok-sengrok, disentak-sentak. Orang yang demikian, wanita demikian, insya Allah nggak akan masuk surga. Kalau posisi seorang suami ini tetap dalam kebenaran. Toh seandainya seorang suami ini tidak dalam jalan kebenaran, maka cara mengingatkan harus dengan cara yang baik. Qaulul layyinah, dengan ucapan yang lemas, yang halus, yang santun. Jadi dalam keadaan apapun, maka dikatakan wanita solihah adalah wa idza nadarta ilaika syaratka, ketika melihatmu maka dia menyenangkan. Itu pertama, dalam keadaan apapun. Banyak hutang, tidak banyak hutang, dalam musibah atau dalam kebahagiaan, kedukaan, tetap menyenangkan. Artinya apa? Seorang istri harus mampu menyenangkan suami. Misalnya usaha dalam keadaan rugi, maka seorang istri harus mampu membangkitkan semangat seorang suami. Orang malah dituduh, orang malah dipaidu, orang justru jatuh. Itu yang dimaksud yaitu oleh Nabi, dia senantiasa menyenangkan dimanapun. Dalam keadaan apapun. Idza nadarta ilaika sarratka. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Ketika diperintah itu senantiasa taat. Kongkon gawe kopi taat. Gitu. Umpamane dalu-dalu jenengan dikongkon mijeti masya payah jenengan taat. Boten malah disenggrang mau awan padha nyambut gawe ini kok saiki njuk pijet. Jadi taat. Ya. Pokoknya diperintah kecuali dalam hal kemaksiatan lah baru kita boleh menolak. Diperintah maksiat ya nggak boleh, dan itu tidak boleh ditaati. Ya. Jadi ketika diperintah taat, itu wanita salihah. Terus yang ketiga, wa idza ghibta anha khafidatha fi maliha. Ketika ditinggal oleh suami, mampu menjaga kehormatan suami, kehormatan dirinya, juga menjaga hartanya. Jadi ketika suami kerja, menjaga kehormatan, ya, kehormatan dirinya, kehormatan suami, juga harta suami, ya. Kalau zaman sekarang kan enggak, maaf nih. Banyak wanita sekarang itu ketika suaminya pergi kerja, nah menerima tamu itu sembarang tamu, maka seorang wanita nggak boleh, kecuali atas izin seorang suami. Kalau misalnya tamunya itu laki-laki, ini berhati-hati karena nanti akan timbul yaitu apa? Fitnah. Maka kadang-kadang untuk menjaga, biasanya apa? Tamu itu diletakkan di depan rumah, nggak dimasukkan. Nah sekarang enggak kadang-kadang suami nggak ada. Ada itu kadang-kadang seorang ya, bakul kasur, bakul apa, kadang masuk nang kamar-kamar sakarpe. Itu kalau nggak diizinkan suami nggak boleh. Ya. Nanti akan timbul fitnah. Menjaga kehormatan dirinya, suami juga harta juga begitu. Semuanya harus izin suami.
mau beli ini izin, mau beli ini izin. Dalam arti apa? Keduanya harus musyawarah. Enggak uang kalau sudah masuk berarti uangnya sendiri, gitu, tanpa musyawarah, tanpa apa. Sering terjadi suami istri kalau sudah masuk katanya uangnya istri, suami mau pergi nggak diberi sang, besok gak oleh koyo gak didangno. Bukan itu suami istri. Makanya menjadi wanita solihah itu sangatlah berat. Akan tetapi disitulah nanti kalau kita ingin masuk bersama suami kita ke surga, kita harus mentaati semuanya itu. Bahkan kata Nabi, seorang istri setelah melakukan kewajiban sholat dan puasa kok taat pada suaminya, maka dijamin oleh Allah untuk memasuki surga. Setelah melakukan sholat 5 waktu, puasa, setelah itu kok taat pada suaminya dalam hal kebaikan, maka dijamin oleh Allah untuk memasuki surganya. Oleh karena itu, mari dalam hal ini pembahasan masalah rumah tangga ya, yang namanya azwajum mutahharah, nanti di surga ada yang namanya istri yang disucikan, itu adalah bidadari. Akan tetapi selain bidadari, istri kita di dunia, azwajun ini jamak ya, azwajun, zaid itu istri, kalau azwaj beberapa istri. Makanya seorang laki-laki itu diperbolehkan nikah 1, 2, 3 sampai 4 ya. Tapi di akhir ayat ada penjelasan, kalau nggak mampu adil maka 1. Ini kan penegasan, karena rata-rata kita tidak mampu adil. Mungkin uang jenengan akeh tapi adil kadang-kadang nggak bisa. Kadung nanggone mbok nom tok sing tuwek tinggal. Engko lek wayahe gering balik nanggone mbok uwek. Lek wayahe pailit gak ndek dhuwit balik nanggone mbok uwek. Engko lek dhuwit akeh nanggone sing nom. Lah ini namanya nggak bisa adil. Jangan akhirat sayak nih ya. Ya. Jadi kalau nggak mampu adil maka lebih baik 1. Kita perbaiki, kita bawa istri kita sampai ke surga. Istri, anak dan cucu kita bawa ke surga. Itu diantaranya yaitu ciri-ciri wanita yang solihah. Maka coba dilihat yaitu di dalam surat ke-43 ayat 70 ya, sampai 71, surat Al-Zukhruf ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisikhafim min dhahabi wa akwabi wa fiha ma tastahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu, maksudnya kamu dan istrimu akan digembirakan ya. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga ya. Wa antum wa azwajukum, dan istri-istrimu tuhbarun, kamu akan digembirakan bersama istrimu. Apa? Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Piring dan gelas dari emas. Makanya sekarang orang itu nggak boleh pakai gelas emas, piring emas, karena nanti ini adalah yaitu perabot ketika kita berada di surga.
Mas yo jenengan niku sugih, mbon kadek tuku piring emas, sendok emas, gelas emas. Iku iso nggarakno fitnah sampean. Ya. Apa maneh ndek buruh, engko kuwatir disak buruhe emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala apa yang sedap dipandang oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya. Jadi segala keinginan hati akan terpenuhi. Mungkin kita semasa hidup di dunia ada sesuatu yang belum terpenuhi, maka nanti ketika kita berada di akhirat, insya Allah kita masuki surga Allah, maka segala apa yang kita inginkan akan terpenuhi, semuanya akan terpenuhi. Ya. Terus segala sesuatu yang dipandang itu adalah menyenangkan, tidak ada yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi semuanya menyenangkan. Sesuatu yang kita inginkan maka akan diantar, dia akan datang dengan sendirinya kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Ya. Terus di dalam ayat lagi, yaitu surat ke-52 ayat 21. Mungkin ini kemarin sudah ya. Surat ke-52 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Ya. Jadi anak cucu kita yang mengikuti kita dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Kalau sama-sama beriman antara bapak, ibu, anak, cucu, semuanya kok beriman, maka nanti akan dipertemukan.